Sudah melayani, memberkati seluruh jemaat yang sudah hadir. Bahkan juga sebentar kami akan diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Urapi pendengaran kami, pikiran kami, hati dan roh kami ini untuk diisi kembali oleh firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sembunyikan di bawah kaki salib-Mu. Allah Roh Kudus sendiri berkata-kata, biar nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Salam buat kita semua. Ya, ada sukacita. Amin. Ya, satu hal adalah kita bersyukur kalau sampai hari ini kita bisa beribadah. Yang kedua, kita bersyukur kita bisa melayani Tuhan. Yang ketiga, kita bisa bersaksi ya tentang mujizat yang Tuhan berikan kepada kita. Satu hal tadi saya waktu duduk, Roh Kudus ingatkan kepada saya, ya, apapun masalah kita, apapun persoalan kita, ya, saat kita datang beribadah kepada Tuhan, berikanlah yang terbaik kepada Tuhan, ya, karena kita tahu hidup ini tidak lepas dari masalah, ya. Masalah apa saja, masalah ekonomi kah, masalah keluarga kah, apalagi masalah sakit penyakit, ya, itu akan menimpa di dalam setiap diri kita. Jadi saya diingatkan bagaimana tembok Yeriko itu bisa roboh karena hanya pujian, ya. Bagaimana juga Alkitab juga mencatat ya seorang anak Tuhan yang dikatakan dia akan mati, tapi karena dia berdoa, ya, diberikan dia kesehatan dan akhirnya ditambah umurnya 15 tahun lagi, artinya diberi umur panjang, ya. Jadi bagi Tuhan itu tidak ada mustahil, bagi Tuhan itu tidak ada yang mungkin, semuanya mungkin. Yang penting kita di dalam hidup ini mengiring Tuhan maju saja, ya. Kadang-kala juga mungkin jemaat melihat, wow, om itu happy saja kalau nyanyi, ya. Saudara lihat di luar, padahal kalau di dalam banyak sekali unak-unak, banyak sekali persoalan ini belum selesai, sudah datang yang ini, terus yang mana satu ini nanti mau selesai Tuhan, ya. Buktinya ya hari ini saya mendapatkan penyelesaian tentang persoalan. Wah, saya gini, wah, Tuhan Yesus baik gitu ya. Tapi waktu persoalan itu belum selesai, adanya Tuhan ini didengarnya doaku, ya. Masih aku masih ada konek sama Tuhan, kok kayaknya nggak ada titik terang gitu kan. Membuat kepala ini berputar-putar, saudaraku, ya. Membuat hati ini juga bingung. Artinya tadi Pak Rizky bilang, jadi jam doanya berkurang, jadi mau baca firmannya berkurang, mau penyembahannya berkurang gitu ya. Kadarnya dia bisa mau berkurang, tapi waktu sudah dijawab doa kita, wih, gitu kan. Waduh, ternyata Tuhan Yesus itu baik. Katakan Tuhan Yesus itu baik. Ya, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Tadi kami ada pengurusan surat-surat, ya, beberapa hari ini kami WA-WA-an, ya, dikatakan suratnya kami minta 2, katanya 1 aja dikasihkan. Kepala kami udah sakit, saudara, udah sekian lama. Ternyata tadi kami bertemu orangnya, langsung 2-2-nya dikeluarkan. Amin. Jadi artinya pikiran kita sama pikiran Tuhan itu beda, ya. Jangan ikut pikiran kita ini sempit, ya. Dunia ini sempit bagaikan daun kelor, apa? Kalau Yesus itu gak sempit, ya. Jadi artinya apa yang Roh Kudus berikan kepada saya, itu saya bagikan kepada jemaat. Ya, tadi juga Ibu Pablo sebagai tuan rumah sudah menyaksikan semua surat-surat berjalan dengan baik. Puji Tuhan, ya. Tadi Om sudah katakan susah loh mengurus surat-surat itu, saudaraku. Berapa lama itu kami kejar-kejar sampai kami capek. Rasanya mau aja gitu, mau dilepas gitu, ya. Tapi firman Tuhan katakan kalau kita angkat tangan, siapa yang turun tangan? Yesus turun tangan, ya. Tapi kalau kita yang turun tangan terus, Yesusnya nonton gini, oh udah hebat kau, udah hebat kau, ya lanjutkan saja sampai kau babak belur nanti, ya, sampai kau pikun bilang perlu, ya. Jadi ikut Tuhan itu kalau kita sudah tidak mampu angkat tangan, amin. Tadi Bapak Desi bilang kalau ada duit dia akan cek ke dokter. Tapi karena dia hanya punya iman, punya Yesus, nggak punya BPJS, ya, ATM digesek, nol. Maaf, lahir dan batin.
rekening Anda 000% ya. Sehingga akhirnya mau kemana mengadu? Haleluya. Jadi saudara jangan bangga punya duit banyak, punya ini, betul. Mana saya itu hebat itu. Ya banyak orang berobat ke sana, mati. Banyak orang mati udah uangnya habis. Rumah itu dulu dijual dia jual, toh mati juga. Dikatakan capek-capek aku ngumpulin uang, capek-capek aku beli rumah, ya toh juga habis untuk berobat. Ya sekarang aku gak punya apa-apa. Aslinya istrinya sakit, entah kanker apa itu, saudaraku ya. Dikatakan, aduh kasihan, aku mau menghibur apalah kepada bapak ini, ya. Penghiburan apa yang kuberi? Firman Tuhan apa yang kuberi? Udah hilang dua rumah. Dulu kata itu harganya 600 juta, kalau sekarang 1 M, ya. Saudaraku, jadi jangan banggakan apa yang di dunia. Banggakanlah Yesus sebagai sahabat saudara. Banggakanlah Yesus itu penolong saudara. Banggakanlah Yesus itu satu-satunya jalan keluar di dalam masalah kita. Amin. Ya, itu yang motivasi untuk kepada kita. Karena zaman sekarang ini saudaraku, kadar untuk kita cinta Yesus itu sudah sangat-sangat tipis. Saya itu sudah rasakan. Nanti saya rasanya mau berdoanya sungguh-sungguh, nanti ada saja yang mengganjalnya, ada saja yang apa itu namanya menahan-menahan, begitu ya, saudaraku. Saya respect kembali ke belakang. Waktu saya sekolah Alkitab di Surabaya, ya, kami belajar dari jam 7:30 sampai dengan jam 10 istirahat. Jam istirahat itu, saudaraku, kami pakai dengan teman-teman itu doa. Kebetulan di depan kampus kelas kami ini rumah doa. Ya, di situ banyak jemaat berdoa, kami ikut doa. Kami lihat jamnya, kembali lagi kami belajar. Ya, saudaraku, setelah belajar nanti pulang kira-kira jam 12, ya, saudaraku, baru nanti belajar lagi sampai jam 3 istirahat. Malam lagi ibadah dan doa itu setiap hari dilakukan, ya saudaraku. Nggak ada sedikit pun duniawi, tidak ada sedikit pun ingat itu dan ini, hanya ingat Tuhan, ingat Tuhan, ingat Tuhan. Dan kalau berdoa itu air mata bercucuran, ingus sudah tak kemana-mana, saudaraku. Itulah kalau kita ini cinta mula-mula sama Tuhan, ya. Itulah kalau kita ini mengasihi Tuhan Yesus itu. Itulah kalau kita ini hidup itu di sorga. Saya katakan, makanya karena saya sudah baca buku sorga, neraka di sana itu kita udah hidup di sorga, ya. Tapi kalau hidupnya piti-piti, separuh di neraka, separuh di sorga, saudaraku, enjoy saja, nyantai saja, ya. Tapi kalau dia udah hidupnya di sorga itu, saudaraku, sudah semua pikirnya sorga, semuanya pikirnya pelayanan, semuanya senang gitu, ya. Jadi itu yang menjadi motivasi untuk kita semuanya hari ini. Yang itu setia, ya, yang tidak setia ya sudah, ya, itu pilihan mereka. Jadi untuk kita yang setia, saya ingatkan bahwa kita tetap masih ditampi. Kalau jerami dia akan jatuh, tapi kalau dia gandum dia akan bertahan. Ya, kita sekarang ini sudah ditampi berbagai macam-macam persoalan dengan berbagai macam keadaan dunia ini. Apakah kita bertahan ataukah mundur? Apakah kita maju? Apakah kita berdiam diri di tempat? Ya, itu sekarang sedang terjadi gejolak akan dunia ini karena pintu kasih karunia itu sudah ditutup. Jadi saudara berjuanglah, ya, karena untuk masuk ke sana itu tempatnya sempit. Katakan sempit, ya. Kalau tempatnya longgar, saudara santai saja karena tempatnya sempit, ya. Malah ada juga orang mengatakan, ya, jalan ke surga itu terjal dan berlubang-lubang, ya. Nanti saya kirimkan molin ke sana biar jalannya rata seperti tol. Haleluya, ya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, tetap jalan ke sana itu penuh perjuangan. Jadi saudara tetap maju di dalam Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Persoalan boleh datang, masalah boleh datang, tapi iman saudara, ya, itu iman saudara itu harus tetap kokoh, harus tetap kuat, harus tetap menjadi pemenang. Katakan pemenang, ya, sampai akhir. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Gembala. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus.
Puji Tuhan, salam bagi kita semuanya. Ya, Tuhan Yesus memberkati setiap saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Barang siapa yang mengasihi Allah, dia dikenal Allah. Amin. Ya, seperti pujian tadi itu lagu yang sangat berani. Selidiki aku, lihat Haleluya. apakah ku mengasihimu, Yesus. Kata saya temanya sama ya, gitu ya. Kau yang matang dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Jadi dulu firman Tuhan itu adalah mengasihi Tuhan dari dalam. Ya, seperti tadi apanya itu waktu di sono, sini juga ada apa yang keluar dari sekolah misi, ada juga apanya yang tadi bersaksi juga itu keluaran misi ya, keluaran sekolah Alkitab. Waktu di sekolah Alkitab itu kan, aduh hatinya hanya ingat Yesus, hanya cinta Yesus, istri, anak, nggak ingat lagi kan. Dia meninggalkan kami untuk sekolah Alkitab, karena mungkin lagi dia pikirkan istri dan anak, gitu ya kan. Dia harus fokus sama firman dan Alkitab sekolah yang dia ikuti, gitu ya saudara. Waktu itu sangat mengasihi Yesus dari dalam luar, ya, segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan sangat mengasihi Yesus. Cuma kalau sudah banyak kegiatan, gitu ya, apakah bisa hatinya tetap seperti itu? Ya, Tuhanlah yang akan menilai. Katakan Tuhan yang menilai. Tuhan yang menilai. Ya, Tuhan yang menilai. Dan saudara juga sudah tahu. Mari kita bercermin. Firman ini adalah cermin. Ya, kita bercermin kepada firman dan Roh Kudus yang akan menuntun kita supaya kita kembali mengalami firman Tuhan. Amin. Kembali mengalami kasih Tuhan itu. Kembali mau mengasihi Tuhan seperti yang Tuhan inginkan. Kita buka firman Tuhan 1 Korintus 8. 1 Korintus 8 ayatnya yang ketiga. But if anyone loves God, this one is known by him. 1 Korintus 8 ayat 3 kita baca bersama. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Ya, jadi orang yang mengasihi Allah. But if anyone loves God, tetapi if anyone loves God, if you love God, if you love God, if anyone loves God, if I love God, if you love God, if she loves God, if he loves God, this one is known by him. Jika seseorang mengasihi Tuhan, orang ini dikenal oleh Tuhan. Ya, siapa orang yang dikenal Tuhan? Orang yang mengasihi Dia. Ya, saudara juga bisa lihat diri saudara mengasihi Tuhan atau tidak. Kayaknya enggak ya. Mintalah kasih Bapa itu kepada saudara. Apakah dia mengasihi Tuhan? Saudara juga bisa lihat. Ya, dia pelaku firman atau tidak. Ya, ku berjuang sampai akhir, kau dapati aku tetap setia. Itulah salah satu contoh. Setia dia dulu. Dulu dia setia. Doi itu setia. Anak-anak itu setia. Oh dulu suami istri itu dia setia. Oh dulu waktu dia pemuda dia setia. Cinta mula-mula kayak onsian gitu ya. Oh sekarang sudah tidak setia. Oh dulu dia cinta Tuhan, dikenal Tuhan. Sekarang dia sudah tidak cinta Tuhan. Atau sisa-sisa. Saudara bisa lihat. Ya, tapi orang yang mencintai Tuhan itu dia tetap setia. Dia tetap melakukan firman. Ukurannya adalah mengasihi Tuhan itu dia melakukan firman. Itu saja. If you love me, kata Tuhan, jika engkau mengasihi aku, you will obey, you will keep my commandment.
engkau akan menuruti firman-Ku. Amen. Itu saja. Definisi mengasihi Tuhan itu menuruti firman. Katakan menuruti firman. Menuruti firman. Ya. Kita akan dites menuruti hawa nafsu, menuruti kemauan kita, menuruti suka-suka kita, atau menuruti firman. Kita akan dites setiap hari, ada pilihan. Ya, tapi firman Tuhan bilang orang yang mengasihi Tuhan itu dikenal Tuhan. Amen. Mungkin tidak dikenal manusia, tapi dikenal Tuhan. Lebih baik, is better God knows me than everyone knows me. Lebih bagus Tuhan yang mengenal saya daripada orang yang mengenal saya. Kalau semua orang mengenal saya, apa gunanya? Kalau Tuhan nggak kenal kau, aku tidak pernah mengenal engkau pembuat kejahatan. Jadi waktu firman Tuhan dibukakan 1 Korintus 13 minggu kemarin, waktu lagi mengalir, Roh Kudus bilang itu jawabannya untuk Matius 7 ayat 21-22. Itu jawabannya. Kenapa Tuhan tidak dikenal? Kalau ini kan dikenal 1 Korintus 8 ayat 3. Kenapa Matius in Matthew chapter 7, 21, 22, why they don't known by you? Why you don't know them? Aku tidak pernah, I never knew you. I never knew you. Aku tidak pernah mengenal engkau. Pembuat kejahatan. Kalau karunia-Nya tinggi, pengetahuannya tinggi, Tuhan tidak kenal. Ya, kenapa Tuhan tidak kenal? Karena mereka tidak punya kasih. Kasih itu sabar. Katakan sabar. Sudah menderita, melayani itu, kalau melayani serahkan hidup, melayani itu jadi miskin. Kalau saudara kerja pagi siang sore dapat gaji tiap bulan lumayan. Kalau melayani itu jadi miskin. Ya, jadi miskin, nggak punya apa-apa, nggak punya uang. Ya, tapi karena sudah menjalankan hidup seluruhnya totalitas, sakit lagi. Ya, sakit lagi, saudara bisa bayangkan. Tapi tetap sabar, tetap mengasihi Tuhan, imannya kepada Tuhan. Dari kesaksian tadi kita bisa belajar. Ya, tidak punya apa-apa, tidak minta kesembuhan. Ya, tidak minta kesembuhan, tetapi minta ampun kepada Tuhan. Ya, saudara tangkap nggak tadi kesaksiannya? Tidak minta kesembuhan, tapi minta ampun kepada Tuhan. Kalau nonton TV kita bisa, terus baca firman Tuhan kita tidak bisa, itu dosa pemberontakan. Ya, kita berani tadi nyanyi lagu Selidiki Aku, jadi Tuhan juga berani membuka rahasia firman-Nya. Ya, Tuhan, oke, selidiki aku, apakah aku mengasihi Kau? Itulah tadi jawabannya yang disampaikan oleh hamba Tuhan tadi. Kita punya waktu yang lain. Untuk ibadah kita tidak punya waktu. Wah, itulah pemberontakan. Ya, kita punya waktu untuk yang lain-lain. Kita tidak punya waktu untuk baca firman Tuhan. Ya, itu bukan sama dengan tidak mengasihi. Tuhan tadi bilang melalui hambanya, itu sama dengan pemberontakan. Kalau sama dengan nggak baca firman berarti tidak mengasihi. Kalau baca firman mengasihi itu kata-katanya kan masih enak ya didengar. Tapi kalau tadi tidak baca firman saja, nonton TV bisa, ya, nonton YouTube bisa, pegang yang lain bisa, tidak bisa baca firman, tidak bisa buka firman, itu namanya pemberontakan. Dosa pemberontakan bukan kepada pendeta, ya, bukan, kepada Tuhan, karena Tuhan adalah firman. Gitu ya, boleh-boleh. Berarti nggak mengasihi Tuhan. Selidiki aku, itu jawabannya. Kalau begitu Tuhan, aku bertobat, aku mau mengasihi Tuhan. Itu saja. Tinggal respon kita apa? Mau dikenal Tuhan, mau kasihi Tuhan. Arti kasih Tuhan, ya, mengasihi. Artinya mengasihi Tuhan itu dia adalah pribadi. Ya, ini suami saya ini pribadi. Ya, jangan yang lain lebih penting daripada dia.
Sama juga dengan Tuhan. Ada di YouTube dia bilang, aku tidak suka sama Tuhan yang orang Kristen. Kenapa? Karena Tuhan yang orang Kristen itu Allah yang cemburu. Saya nonton YouTube itu kemarin, karena firman Tuhan hari Minggu kemarin, Allah akan menyatakan kasih setia kepada beribu-ribu orang yang mengasihi Dia. Allah juga akan membalaskan kesalahan bapak-bapak yang worshipnya sama ibadahnya bukan kepada Tuhan Yesus dan yang membenci Allah. Ya, Tuhan akan membalaskan kejahatan kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Allah. Kalau yang berikutnya mengasihi Allah, hanya ada dua. Ya, kalau dulu kita mengasihi mencintai Tuhan, kalau tidak lagi itu sama dengan membenci Allah. Cuma bahasa lainnya itu yang lagi sibuk pelayanan lah, yang lagi inilah, yang lagi itu, banyak kan cengkorik kita. Nah gitu ya, kan kita tahu sendiri, kita nilainya diri kita sendiri. Banyak kan cengkorik daging ini saudara, daging ini lah saudara, gitu ya. Jadi dia bilang saya tidak suka dengan Tuhan yang orang Kristen, karena dia adalah Allah yang cemburu. Kemudian hamba Tuhan ini menjawab, coba kamu punya pacar, ya pacar itu kan kamu cintai. Dan dia mencintai kamu, tiba-tiba dia mencintai yang lain, dia bermesraan dan bersumbu kepada yang lain. Apakah kamu cemburu atau tidak? Ya, jawabnya yang jujur, pasti cemburu. Ya, bahkan karena cemburu itu bisa membunuh. Sama juga dengan ibadah dan penyembahan, itu adalah bercumbu kepada Tuhan. Intim dengan Tuhan itu pujian, penyembahan, cinta kasih kepada Tuhan dan ibadah kepada Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, musuh mengasihi Allah adalah keinginan mata satu, kan? Yang kedua keinginan daging, keangkuhan hidup. Kalau punya tiga ini, tidak ada kasih akan Allah. Itulah musuh kasih Allah. Ya, musuh kasih Allah. Kalau orang punya keinginan mata, selalu ingin keinginan mata. Yang dua, keangkuhan hidup, keinginan daging. Tiga ini, karena punya tiga ini, tidak ada lagi kasih akan Allah. Berarti dia mencintai tiga ini yang dari dunia. Kalau dia mencintai ini, maka kasih akan Allah tidak ada. Berarti dia membenci Allah. Jadi kita ngerti ya, membenci Allah itu sama, tidak suka lagi atau anggap remeh hal-hal tentang Yesus pribadinya. Dia senang kalau kita memuji, menyembah, beribadah, bersekutu secara pribadi dengan setia. Itulah namanya kita mengasihi Allah. Ya, kalau kita mengasihi Allah berarti jalan kita menuju ke surga. Kita mau dikenal Allah. Waktu pindah alam, kita mau kita dijemput oleh malaikat Tuhan. Kemudian kita dibawa sampai di depan pintu gerbang kerajaan surga. Baru dicek lagi namanya. Oh, dia setia mengasihi Tuhan sampai akhir hidupnya. Maka pintu itu akan terbuka dan dia bisa masuk. Jadi kalau dia tidak mengasihi Allah, ya bukan malaikat Tuhan yang akan menjemput dia, ya yang dari dunia itu yang akan menjemput dia. Kalau kita jawab enak ya, dulu kita dengar firman Tuhan, judulnya mengasihi Allah, itu enak. Ya, biarlah kita berhati-hati, ya, karena orang yang mengasihi Allah ini dikenal. Kalau dia mengasihi dunia, tidak dikenal. Banyak kita tidak bisa menerima firman Tuhan untuk mengatakan matikan keinginan daging. Kalau matamu menyesatkan engkau, cungkillah itu, buanglah gara-gara mata ini kau berdosa, cungkillah itu anggota tubuhmu dan buanglah daripada seluruh tubuhmu, dicampakkan ke neraka. Tak suka kita dengar firman Tuhan itu, tak suka. Ya, salibkan daging, keinginan daging, salibkan dosa, keinginan daging. Akunya kita tersinggung, marah, kecewa, bete, berselisih, itu harus kita salibkan. Kita buang dengan cara mengampuni, melupakan, memberkati. Itu juga kita tidak suka karena itu daging. Gitu ya. Gak suka kita itu. Tapi kalau kita mengasihi Allah, kita harus lakukan itu. Dengan kita lakukan itu berarti kita mengasihi Allah, kita dikenal Allah. Keangkuhan
hidup. Kalau ada itu, tidak ada kasih akan Allah ya. Jadi saya juga dengar firman baru 2 hari yang lalu, seorang pendeta muda mengatakan, ya, sangat terkenal, dia baru pendeta baru gitu ya. Saudara, kapan Daud berdosa kepada Tuhan? Ketika dia miskin anak Isa yang tidak punya apa-apa, dia rendah hati. Ya, dia rendah hati, dia tidak berdosa. Tetapi ketika dia sudah kaya, dia punya tahta sebagai raja. Kalau tahta itu kan uangnya, jabatan, semua dia punya. Ya, disitulah dia melakukan dosa. Dari mana dosanya masuk? Dari mata. Dari mana lagi masuk? Dari keangkuhan itu. Kan dia lagi berkuasa. Siapa bisa lawan? Lu berani lawan, gua potong lehermu, seorang raja. Dan dia punya kuasa, apapun yang dia perintahkan. Istri siapapun yang mau diambil boleh, harta siapapun yang mau diambil boleh, anak-anak siapapun yang mau diambil boleh diambil sesukanya untuk diperkerjakan menjadi pegawai raja atau pembantu di kerajaan. Karena itu keangkuhan hidup dia punya semuanya. Waktu dia punya itulah dia jatuh di dalam dosa. Saya dengar, wah, karena kan itu firman yang saya dengar di sini, yang saudara dengar. Jadi saya mengerti, oh Roh Kudus mengajar saya juga melalui khotbah-khotbah itu untuk melengkapi apa yang saya tidak tahu. Karena tubuh Kristus itu melengkapi. Ya mungkin yang di sini kita hanya dapat penjelasan sedikit dengan contohnya. Waktu terbatas, tapi saya dengar, oh iya, kan connected, ya, connected. Waktu dia miskin. Ya, seperti yang saya di sekolah kita kan mengasihi Tuhan, tapi kalau sudah sibuk, siapa lagi yang dikasih pastor Pak setelah diberkati kaya raya? Apa yang dia kasih? Jemaat, sibuk ngurusin jemaat, ya. Lebih mencintai jemaat dan pelayanan daripada Tuhan pribadi. Tuhan itu loh yang senang kita mencium dia, mencium kakinya, menyembah dia, memuji, menyenangkan hatinya, intim. Bermesraan, bercumbu, itu namanya itu dalam arti persekutuan pribadi kepada Tuhan. Ya itu ya anak-anakku, anak-anak muda kita harus menjadi. Makanya kita tuh disuruh sekolah kita akan dilatih pagi-pagi jam 4.25 sudah bangun untuk menyembah Tuhan. Ini berada ini sampai hari ini dia sudah terpaten ya. Di mindsetnya jam 4 lebih itu dia harus sudah bangun. Ya, semoga nanti bisa begitu lah ya. Waktu saya sekolah kitab saudara, saya tuh gak pernah bangun pagi ya. Tinggal di rumah enak. Sekali sekolah kitab saudara bangun jam 4. Jam 4 itu nanti kami kami nongkrong di lorong sekolah kita gitu. Nongkrong apa ya saudara, ngantuk kali. Turun dari lantai 2. Ya, kami belum, ini masih ngantri bangun tidur. Dengan masih ngantri, jadi tidur lah sambil duduk di depan pintu kamar mandi, di depan lorong. Ini kamar kan, kamar kami. Jadi untuk ke kamar mandi itu lewat lorong terus panjang sampai ke sana. Panjang lorongnya untuk ke kamar mandi. Jadi pada nongkrong di depan kamar mandi. Kenapa? Untuk ngantri mandi. Ya, kalau nggak bisa mandi nanti terlambat jam 8 masuk sekolah jam 5 sudah ke ruang doa untuk berdoa. Kemudian setelah itu sarapan dan jam 8 kurang harus sudah di kelas untuk chapel, untuk ibadah. Jadi kalau kami tidak ngantri mandi, kami akan terlambat berdoa. Kalau saya akan terlambat sarapan, nanti nasi kami habis. Baru setelah itu kami ke sekolah, baru masuk ke kelas. Jadi itu terlatih sendiri, ya. Itu namanya memadukan dagingnya. Itu terlatih, ya, supaya kita terlatih untuk daging ini dengan berdoa. Jadi itu kalau kami sekolah kita. Jadi barang siapa mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Yang menilai seseorang punya kasih kepada Allah adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita buka di Yohanes 5 ayat 42. Yohanes 5 ayat 42. Manusia bisa melihat, Tuhan juga bisa melihat sampai di kedalaman. Injil Yohanes 5 ayat 42. But I know you that you do not have the love of God in you. Yohanes 5 ayat 42, kita baca 2-3. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Ini Tuhan yang tahu, ya. Tetapi tentang kamu, kamu itu siapa? Memang aku tahu bahwa di dalam
kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Itu adalah kelompok pelayan Tuhan, pelayan mimbar, pelayan altar, tapi hatinya tidak ada kasih akan Allah. Itu Tuhan yang tahu. Ya, orang-orang yang model ini diajar dia tetap angkuh, sombong, tidak pernah mau bertobat, tidak pernah menyadari dirinya orang berdosa, tidak ada penundukan diri, tidak ada tunduknya sama hamba Tuhan, tidak ada merasa hebat, ya angkuh, sombong. Ya, ini Tuhan Yesus ngomong sama mereka. Tuhan Yesus tidak ngomong sama murid-muridnya. Kalau murid-muridnya kan kemana Yesus pergi ikut, ya ibadah komsel ikut, pelayanan ikut, musuh setan ikut, penginjilan ikut, saya ibu-ibunya yang sponsori pekerjaan Tuhan. Itu murid, kelas murid 12 murid dengan 120 murid inti yang menjadi gereja pertama 3.000 jiwa diselamatkan. Ya, jadi beda ya. Jadi ini kan bukan untuk yang pelawat-pelawat, ya. Kalau untuk yang mengasihi Tuhan itu, ya Yesus bilang kasihlah Allah yang mengasihi dunia dan seisinya. Itu Tuhan Yesus ajarkan. Ya, jadi kalau ini kan saya sudah baca, kita sudah baca itu Yohanes 5 ayat 42. Tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Ini kelompok-kelompok orang yang tidak mau datang berlutut menyembah Yesus. Hatinya tidak ada sikap hormat sama itu, warisan keluaran 20. Itu warisan tante Hawa sama Om Adam. Ya, jadi si Kain itu warisan. Ya. Kalau orang punya kasih Allah itu memang warisan dari Roh Kudus yang sudah bertemu dengan Tuhan, seperti Rasul Paulus mengalami zaman Tuhan, perubahan total dalam hidupnya dari yang membenci Allah melalui gereja hamba-hamba Tuhan. Ketika dijamah oleh Tuhan menjadi buta, dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan melalui suara Tuhan. Wah, dia betul-betul mengalami perubahan dan mengalami kasih Tuhan. Dia bertobat sungguh-sungguh. Dia jadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh rela menderita. Kenapa dia bisa berubah? Karena dia mengalami kasih Tuhan melalui perjumpaan pribadinya dengan Tuhan. Tanpa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, orang itu nggak ada punya kasih akan Allah. Nggak ada. Yang berubah itu hanya statusnya aja. Dulu dia anak sekolah minggu, sekarang dia udah besar. Dan jadi bapak-bapak, ibu-ibu, angkuh, congkok, sombongnya minta ampun. Ya, tapi beda. Jadi Tuhan yang tahu tentang kamu, memang aku tahu di dalam hatimu kamu tidak punya kasih akan Allah. Kau buka itu Alkitab, ya. Kau nanti orang berdoa dia buka Alkitab, ya. Tidak pernah mau datang kepada Yesus secara pribadi. Nikodemus itu mau datang kepada Yesus. Pemungut cukai itu mau datang, Tuhan, aku orang yang berdosa. Aku tidak layak, Tuhan. Dia pulang sebagai orang yang digelar-gelar orang rendah hati. Datang kepada Yesus itu adalah pribadi. Ya, Yesus itu bukan di otak di firman Tuhan yang oh saya lebih pintar dari ibu gembala atau bapak gembala, saya lebih pintar. Kan itu. Yesus tahu loh orang-orang kayak gitu. Makanya kalau Yesus bilang kau tidak punya kasih akan Allah. Di dalam hatimu tidak punya kasih akan Allah. Aku tahu. Di dalam, jadi saudara yang nilai orang dia bisa melayani, lihatlah dia ada kerendahan hati atau tidak, ada hormatnya atau tidak, dia bisa setia atau tidak, itu dia kasih akan Allah. Dia taat sama firman atau tidak. Saudara bisa lihat ya, ada yang saudara lihat kemarin udah mau mati dia masih kok dilayani dengan baik. Berapa kali kayak itu, ya saudara pegang-pegang itu kan. Setelah sudah sembuh, itu tiap minggu di WA sama Bapak Gembala. Datangnya kepada saudara, jangan kira saudara yang di WA loh. Semua itu di WA. Mantan pun di WA. Keluarga mantan pun di WA. Keluarga sudah keluar dari sini pun di WA. Kau pernah nggak chatting kawanmu itu, pengkhianat-pengkhianat itu, atau teman-temanmu, atau keluargamu sudah meninggal? Mungkin kau tak pernah. Kalau Bapak Gembala di WA semua. Karena apa? Karena kasih, kau jangan yang lain. Karena kasih, supaya ayo datang kita ibadah. Biar sama-sama ke surga. Gak mau ke online ya onsite, gak mau onsite ya online, ya sama-sama. Karena Tuhan mengasihi kita supaya kita juga gak mau.
jual mahal. Ya. Jangan kalau udah masuk kalau sakit bilang Om Syed kenapa nggak datang? Kan pendusta. Pendusta dia mau dapat apa dari Om Syed? Dia nggak bapak tadi. Tidak ada siapa-siapa. Tuhan, aku hanya minta belas kasihan. Ya, kita menabur yang baik kepada Tuhan, kita akan menuai yang baik. Amin. Waktu kita tersesat, itu artinya dalam keadaan miskin pun kita tetap aja mengasihi Tuhan. Sehat kita mengasihi Tuhan, sakit pun kita mengasihi Tuhan, tetap taat dan setia. Ya, waktu Anda tersesat, Anda minta tolong kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak jawab berarti itulah yang terbaik. Kata Mama Pani, ingat aja kata Mama Pani. Ya, putus napasnya, ya sudah itulah yang terbaik. Tiba-tiba sembuh, itulah yang terbaik. Semuanya terserah Tuhan. Amin. Ya, ada juga hamba Tuhan 2 sakit ya, udah dipotong kakinya saudara. Dipotong kakinya. Masih hidup. Itu harus dirawat, jangan sampai supaya sembuh. Dan jangan sampai nanti ada luka lagi. Harus dirawat dengan benar sampai sembuh, kering supaya bisa pakai kaki palsu. Ya, tapi kalau ada luka, ya game over. Ada juga yang kakinya sudah warna hitam dari ujung sampai di sini. Ini udah setia jadi gembala, jadi hamba Tuhan. Udah setia saudara, tidak ada cacat celahnya. Tapi sakit kakinya jadi hitam ya. Artinya jadi hitam karena apa ya? Mungkin saudara lebih tahu lah gitu ya. Saya nggak di bidang itu. Udah diobatin sudah, nggak bisa jalan. Kata hamba Tuhan yang membesuk ya, kalau memang sudah diobatin, kalau memang sembuh ya sembuh. Tapi kalau tidak sembuh berarti pulang ke surga. Udah itu aja. Ya. Jadi memang seperti itu, kita tidak tahu rahasia hidup ini ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan barang siapa yang mengasihi Allah, ia dikenal Allah. Dan Tuhan yang tahu hati seseorang, apakah mengasihi Allah atau tidak. Karena hanya Tuhan yang bisa masuk sampai ke dalam hati manusia. Ada kasih Allah atau tidak. Oke, coba kita baca lagi firman Tuhan mengajak kita 1 Yohanes 2. Ya. Mengasihi Allah kapan? Dulu, sekarang, besok, atau tetap mengasihi Tuhan, atau sudah hilang? Seperti yang tadi dibilang gitu ya. 1 Yohanes 2 ya. 1 Yohanes 2. Inilah yang musuh dari kasih akan Allah. Hal-hal inilah yang membuat kasih akan Bapa hilang dari hati manusia. Ya. Ayatnya yang ke-15, 1 Yohanes 2 ayat 15. Inilah yang menyebabkan kasih akan Bapa hilang. Ayat yang ke-15, 1 Yohanes 2 kita baca. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kalau kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu, maka dia tidak dikenal oleh Tuhan lagi. Karena 1 Korintus 8 ayat 3, barang siapa mengasihi Allah, ia dikenal Allah. Kalau kita cuma dengar firman itu kita enak, saya masih mengasihi Allah Tuhan, ya. Tinggal berapa persen saya, ya. Kalau 1 Yohanes 2 ayat 15 ini jelas ya. Janganlah kamu mengasihi dunia, ya. Tapi Tuhan Yesus tidak paksa. Kalau kita mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Saya koneksi dengan 1 Korintus 8 ayat 3 Tuhan. Kalau saya mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa di dalam hati saya tidak ada. Kalau tidak ada kasih akan Bapa, berarti Bapa tidak mengenal saya. Nanti waktu saya berdiri, siapa kau? Tak kenal aku. Tiur, tak kenal aku. Ya. Dulu hidupmu biasa kata usia, sekarang sudah beracun. Ya. Sudah dioplas-oplas, ya. Jadi firman Tuhan ini mengajar ya, firman yang ditulis oleh salah satu murid yang paling mengasihi Yesus, ya. Jadi biarlah Roh Kudus yang mengajar kita, ya. Jikalau seseorang mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya,
maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab ya, semua yang ada di dalam dunia, ayatnya yang ke-16, yaitu satu, keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Oke, dari firman ini kita nanti bisa membedakan yang mana dari Bapa, yang mana dari dunia. Kalau dulu waktu kita nggak punya apa-apa, hanya Bapa yang ada. Contoh kan saya sudah bilang, contohnya dia sebagai karyawan pemulung, tukang botot. Tukang botot itu satu hari bisa dapat 20.000, itu sudah syukur-syukur. Karena 20 kilo buku yang dikumpulkan hanya seharga 500 rupiah. Kok tante-tante tahu lah, anak-anak muridku yang ngajar yang bilang 20 kilogram buku-buku kertas-kertas yang masih bagus itu kita jual, kita angkut ke warung lapak, itu hanya seharga 500. Kopek bawang satu karung bisa satu hari ya, itu gajinya hanya 5.000. Kalau pekerjaannya hanya kopek bawang satu hari itu saudara, dia hanya dapat 5.000. Ya, bisa beli apa 5.000? Indomie satu 2.500 dengan telur satu, pakai kompor gratis seperti sekolah misi punya, yaitu kayu api dengan kuali. Dia bisa makan satu hari Indomie satu itu, dia nggak mati. Dengan minum air banyak, dia tidak akan punya keinginan mata, dia tidak akan punya keinginan daging, dan dia tidak akan punya keangkuhan hidup. Pasti dia selalu berlutut, Tuhan Yesus, ku mau cinta Yesus selama. Aku percaya Tuhan, apa yang ku kerjakan di dalam kebenaran dan kekudusan atau perbuatan akan membuat berhasil. Ya, setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara besar. Aku percaya Tuhan, aku diberkati sejak aku dilahirkan. Apapun pekerjaanku, kopek bawang, pasti diberkati Tuhan. Dia sungguh-sungguh cinta Yesus. Itulah kalau orang belum ada keinginan mata, keinginan keangkuhan hidup, keinginan daging. Aku mau makan yang enak-enak, puyuh hai, sop ikan. Wah, nggak ada itu, cuma 5.000. Rendah hati dia, sopan dia. Ya, nah, itu. Ya, itulah penjelasan. Itulah penjelasan 1 Yohanes 2 ayat 15, 16, 7 dan terus kan diberkati bertambah-tambah. Jadi kita mengerti firman Tuhan itu mengajarkan kita supaya hati kita tidak terikat dengan apapun. Biar hati kita tetap mengasihi Tuhan, supaya kita dikenal oleh Allah. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Maksud Roh Kudus mengajar begini, jangan sampai nanti waktu kita berdiri Tuhan bilang, siapa kau? Tak kenal kau. Hanya kau pembuat kejahatan. Karena tidak ada kasih akan aku di dalam hatimu. Kau mengasihi dunia dan seisinya, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Ya. Tetapi ayatnya yang ke-17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Melakukan kehendak Allah artinya tetaplah kita mengasihi Tuhan. Kalau sudah ada 3 itu, silakan saudara salibkan dagingmu. Silakan saudara salibkan sendiri. Ya, itu bukan bagian pendeta, itu bukan bagian Tuhan. Kita sendiri yang salibkan daging, keangkuhan hidup, ini itu ya, buang gitu ya. Kalau masih ada tersinggung, marah, kecewa, itu masih dagingnya berbicara. Harus kita matikan saudara. Tebal kuping ya. Dia mau hina gua, mau bilang apa? Saya bilang nggak usah sedih. Ya, saya suka bilang anak murid saya kan, anak miskin, gak usah sedih lah kalau dihina miskin, nanti pulang kalau kaya. Kalau kaya apakah kamu menghasilkan belum tentu? Iya, karena kan anak muridku miskin ya, 2 kali 3 di situ kamu itu. Ada lagi ya di kebun sana dia tinggal, asli tinggal di buku, nggak pernah pakai kompor. Ya, katanya hanya lari di hutan, nggak ada. Ya, orang tua yang tidak jaga dia cuma tinggal di buku. Ini nggak punya apa-apa. Ya, nah gitu loh saudara ya. Mungkin dia sedih minder, gak usah kau minder ya nak, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Ya, belum tentu nanti kalau udah kaya kamu mengasihi Tuhan, belum tentu. Kalau nggak ketemu Roh Kudus, oke, haleluya.
Puji nama Tuhan. Jadi ini ya, saya bersyukur Roh Kudus mengingatkan saya akan firman ini. Yang dulunya saya suka baca, tapi saya suka pas-pasin. Ya itu berarti daging saya, menipu saya. Ya, kan saya baca itu ya, pura-pura nanti aja lah, yang ngerti lah, ya gitu ya. Saudara-saudara Tuhan, 1 Yohanes 2 ini. Ya. Haleluya. Dan saya mau baca dia, saya nggak ngerti apa sih maksudnya keinginan daging. Oke. Dulu waktu saya 18 tahun, 20 tahun, saya suka baca buku Kesembilan Surga Neraka, gitu ya. Di situ ada kalimat, kenapa dia dibakar? Dulunya waktu pertama dia cinta Yesus, mula-mula dia setia, ya. Baru di situ ada catatan di bawah. Kemudian di tengah perjalanan kehidupan rohaninya atau di akhir perjalanan kehidupan rohaninya, dia kembali kepada daging. Itu notesnya. Dia kembali kepada daging. Saya tidak ngerti. Karena saya belum terima Yesus baru, saya tidak mengerti. Ya, kenapa dia dibakar? Saya coba baca-baca gitu, hanya sepintas saya. Kenapa dia dibakar? Garis bawah, dia kembali kepada daging. Kalau Roh Kudus tidak buka, kita tidak ngerti karena firman adalah roh. Itu bayar harga 20 tahun mengasihi Tuhan, baru suruh buka, baru Tuhan bukakan pikiran saya. Kalau Tuhan nggak buka, nggak ngerti kan? Oh begini. Justru firman Tuhan ini mengajar kita supaya kita tetap mengasihi Allah. Jangan sampai kasih itu hilang. Gitu ya. Makanya Tuhan Yesus itu tetap sederhana. Dia yang punya surga gunung emas, pakaiannya sederhana. Dia yang punya surga, dia yang punya miliaran triliunan galaksi. Hidupnya sangat sederhana. Ini Yesus anak Allah yang punya surga bumi, yang punya semua pelayanan. Dia hidup sederhana. Kita contoh saja Yesus, nggak usah contoh yang lain. Ya, contoh saja Yesus, maka amanlah kita di 1 Korintus 8 ayat 3. Tidak terikat dengan apapun itu. Bisa itu ya, kaya dia diberkati gerejanya 5 tingkat di Surabaya, jemaatnya 5.000, kliniknya berapa, rumah sakitnya berapa, sekolah Alkitabnya berapa. Dia nggak terikat. Dia tetap sederhana, sopan santun sampai tua, sampai mati. Kalau ibadah ini Alkitabnya sebesar ini, betul-betul setia, ramah, baik. Tidak ada yang berubah dari sikapnya dari awal sampai dia tua. Saya lihat sendiri, ya. Tinggal di mana? Pulangnya naik apa? Di Papua. Oh, ya nanti minta tiket ya ke kantor. Tinggal di mana? Di Pulau Sumatera. Oh ya, tinggal di sini ya, makan minum gratis ya kasih. Sangat mengasihi Tuhan. Tidak terpengaruh dengan 3 tadi. Dia dikenal oleh Allah. Pakaiannya pun tidak pernah berubah, hanya itu putih. Orangnya sangat sederhana, tapi kuasa mujizat Tuhan terjadi dalam hidupnya. Urapannya sangat besar. 1 hari 2-6 jam. Tidak mau difoto, tidak boleh difoto, tidak boleh ada yang tahu dia siapa, tidak boleh diekspos selama di pelayanan sampai dia mati. Makanya nggak terkenal dia saudara, nggak ada YouTube-nya, nggak ada. Memang tidak boleh sama dia. Gitu ya. Itu contoh orang yang mas Tuhan. Jadi meneladani Tuhan. Kita baca ayat yang terakhir, 1 Korintus 13. 1 Korintus 13. Biar kasih Tuhan tetap ada kepada kita. 1 Korintus ayat 3, 1 Yohanes 2 ayat 15, kemudian 1 Korintus 13. Kasih. 1 Korintus 13. Pablo baca ayat 1. 1 Korintus 13 ayat 1. Udah? 1 Korintus 13 ayat 1. Yes. Ya, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gunung yang berkumandang dan cadang yang bergerincing. Ayat yang kedua kita baca yang kaum perempuan 2-3. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Yes, ayat yang ketiga 2-3 yang kaum pria.
Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagi. Ya, jadi waktu kami pulang ibadah kemarin kami diskusikan dengan kami anak-anak kami ya. Nah, ini kami diskusikan ya. Ya ampun, udah tubuh pun diserahkan, apalagi kalau tidak punya kasih tidak berguna. Ya, oke, mari kita baca ayat yang keempat sama-sama 2-3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dia tidak cemburu, dia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Iya, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Saya pernah lihat di YouTube ya, ada bule kan. Dia ada 2 bolis. Yang pertama addicted, keterikatan. Jesus name. Apa yang di dalam addicted itu? Addicted artinya dia terikat dengan apa? Terikat dengan dosa, terikat dengan handphone, terikat dengan game, terikat dengan judi, terikat dengan narkoba, terikat dengan pokoknya pornografi, banyak. Kalau addict itu terikat. Nah, gitu ya. Baru yang kedua, apa lagi yang ada di dalam kau? Kayak gitu ya. Ini setan yang ngomong. Sombong itu setan, saudara. Ya, di dalam seseorang. Jadi karena itu ibadahnya ibadah pelepasan, gitu ya, ibadah pelepasan musuh setan. Jadi dengan urapan kuasa Tuhan, jadi dia termanifestasi, gitu ya. Itu Jesus name diusir kalau dia ngelawan, nah gitu ya. Kalau kita baca ini hanya kata-kata sayang, tapi kalau nyatanya itu adalah bolis yang namanya si sombong, si Lucifer ada di dalam dia. Jadi diusirlah keluar. Kalau tidak diusir keluar, dia tidak bisa punya kasih akan Allah. Dia tidak bisa jadi pelaku firman. Dia tidak bisa setia. Dia tetap aku coba sombong kecuali diusir keluar. Iya kalau dia mau usir. Kalau dia merasa benar, dia nggak mau usir itu. Jadi kan, aku yang tahu di hati seseorang itu ada apa, dan nanti Tuhan yang akan mengeluarkan kuasa Tuhan ya. Oke, ayat yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak pemarah. Saya kemarin udah buka. Marah itu ada di hati. Mungkin ada kejadian-kejadian yang menimpa kita. Contohnya untuk Pablo ya. Dan adik, ada siapa di sini? Ada Nadir, ada Mama Pablo ya. Mungkin waktu kami juga sangat kehilangan ya untuk papa itu. Saya juga sedia. Dulu dia paling baik, dia mau menjaga semuanya, dia nggak ada. Saya tuh sangat sedih juga sama om saya sangat mengasihi. Aduh, dia udah nggak ada lagi, rasanya nggak enak banget ya. Maaf ya, rasanya tuh nggak enak banget gitu ya. Gitu. Pokoknya nggak enak lah gitu. Mungkin ada sedihnya dan marah, kenapa Tuhan kau ambil? Mungkin juga kalian seperti itu. Ya, ini juga bisa membuat kita jauh dari luka. Biarlah kita mau mengampuni ya, supaya tidak ada marah. Kenapa saya katakan gini? Waktu saya ingat ini di sekolah itu ada seorang anak ya, dia itu dari kecil itu dirawat oleh kakek dan neneknya gitu ya, yang sangat menyayangi dia. Tiba-tiba dipanggil Tuhan. Yang kedua, dia hanya punya mama papanya jahat sama dia sama mamanya, kemudian meninggalkan mamanya, dan jadi dia ini hanya punya mama ini sangat sayang dengan dia. Jadi waktu dia masih kecil itu tiba-tiba mamanya juga diambil Tuhan gitu ya. Jadi dia ini akhirnya terbuang lah, harus tinggal sama keluarga. Karena dia numpang di rumah keluarga, dia pasti kan tidak disayang seperti anak sendiri. Dia suka dimarah ini itu, jadi membuat kepahitan demi kepahitan demi kepahitan. Jadi waktu mau didoakan ya, ternyata dia tiba-tiba marah sakit hati, dia tuh mau berapa kali mau bunuh diri. Jadi yang pertama kata Tuhan itu, ampuni Tuhan. Belum dulu dibilang bapak sama ampuni Tuhan. Kan dia marah, kenapa Tuhan ambil nenekku, kenapa Tuhan ambil mamaku? Dia yang nomor satu, dia marah dengan Tuhan. Kalau ada ini nanti bisa masuk Lucifer yang akan membunuh dia, membuat dia mau bunuh diri. Jadi waktu didoakan itu, ayo ampuni Tuhan. Kok Tuhan diampuni dalam hati saya? Bukan untuk Tuhan, untuk hatinya supaya healing dari Roh Kudus. Jadi maksudnya oke, sampaikan salam. Mama baik-baik saja bersama Tuhan Yesus di surga. Kakek baik-baik saja di surga bersama Tuhan Yesus. Lepaskanlah itu, rilis. Itu susah saudara.
nggak gampang. Baru kemudian ampunilah yang sudah menyakiti dia mungkin keluarga, itu nggak gampang. Langsung keluar bos-bosnya banyak kali. Ya itu baru pembukaan pintu. Itu baru pembukaan pintu yang tadi. Jadi biarlah dia terus menjadi ingat dilayani. Nah ini contoh dalam satu hal. Biarlah Roh Kudus yang menghibur hati kita, ya saudara-saudara, supaya kasih Bapa tetap ada di dalam diri kita, supaya kita di kenalan kita bisa menjadi pelaku firman. Ada juga anak-anak yang ditampung di tempat IHD, ya saudara yang kasih dalam Tuhan. Ada juga anak jemaat, ya anak jemaat, mantan jemaat lah orang tuanya. Dia punya anak, contohnya kayak Pablo menikah punya anak kecil. Anak kecil 4-5 tahun ini sudah tukang melawan, tukang tunggu, tukang pukul orang tuanya. Jadi tidak bisa lagi dididik ke orang tuanya. Nah, bagaimana caranya kalau anak ini nanti dibawa ke tempat inner healing supaya didoakan? Kalau anak ataupun mau dititipkan di panti asuhan karena tidak bisa lagi diajar, masih kecil 4-5 tahun, ya. Jadi ini banyak anak-anak kayak gini sekarang, udah kayak gini sekarang zaman ini. Apalagi besar kayak apa? Gitu ya. Jadi anak ini katanya mau dititipkan di panti asuhan, bukan karena miskin, saudara. Orang tuanya berduit, tapi anaknya udah gak bisa diatur lagi. Saya bilang kalau kayak gitu mau didoakan harus sama orang tuanya. Nanti orang tuanya dulu didoakan, bapaknya dilayani oleh ini, ibunya dilayani, nanti baru anaknya berdamai dengan anaknya, baru diputuskan, baru didoakan supaya nanti anaknya itu tidak nakal lagi. Dan kalau mau dititipkan juga boleh ya, supaya dia bisa bergaul dengan teman-temannya, gitu ya saudara. Jadi ada banyak hal-hal yang terjadi di dunia ini, ya sudah, tapi biarlah kita kembali kasih, tetap kembali mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas pujian. Kasih yang sempurna. Biar kita kembali untuk membersihkan pakaian kita. Ya, mari kita bersihkan pakaian saudara dan saya supaya pakaian saudara seperti kain ini tetap putih. Ya. Mari kita bersihkan sendiri hal-hal yang membuat kasih Bapa itu hilang dan kita tidak dikenal Allah. Ya, supaya kasih itu tetap ada, maka kita orang yang berguna. Haleluya. Dengan kita membuang hal-hal dunia, berarti kita membersihkan pakaian putih, pakaian keselamatan. Ketika kita pertama kali percaya terima Yesus, mengalami Tuhan, mengalami kasih yang mula-mula, mari kita mencelupkan pakaian kita, jubah kita, pakaian keselamatan dengan darah Yesus Kristus untuk disucikan kembali, sudah layak menjadi anak-anaknya yang dikenal oleh Allah. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena Mari apa yang kita minta kepada Bapa malam hari ini,
kebenaran firman yang kita dengar, pasti kita membutuhkan kasih Bapa, kasih sayang Bapa di dalam diri kita. Amin. Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal, takkan Kau biarkan. Amin. Mari kita melangkah dengan iman bersama dengan firman-Nya. Yes. Bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang sebab Kau Bapa-Ku. Amin. Bapa selalu mengenal kita. Yes. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal, sebab Dia. Mari berterima kasih. Kalau kita sampai hari ini berterima kasih Bapa yang luar biasa. Yes. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Mari kita berterima kasih. Sekalipun kita tidak mendapatkan kasih Bapa itu di dalam diri kita selama ini, tapi hari ini kita mendapatkannya. Haleluya. Sehingga kita semuanya dipulihkan untuk memulihkan orang lain. Haleluya. Yes. Biarlah terus kita mengasihi firman-Nya. Biarlah terus kita mengasihi pengorbanan Yesus di dalam diri kita. Yes. Haleluya. Amin, amin. Ada sesuatu yang baru Roh Kudus kerjakan lagi di dalam diri kita malam hari ini. Hal-hal yang baru, hal-hal tentang kerajaan Allah, tentang keselamatan, tentang hidup yang kekal, tentang pergumulan kita malam hari ini. Tuhan adalah jawaban. Firman-Nya adalah jawaban dalam diri kita malam hari ini. Yes. Amin. Jesus, mari sampaikan isi hatimu kepada Bapa. Inilah kami anak-Mu Bapa. Yes. Kami selalu butuh Engkau, kami selalu butuh kasih sayang-Mu. Yes. Kami selalu butuh penyertaan-Mu. Mari itu menjadi doa-doa kita malam hari ini lagi. Lewat kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Biar abas sunai hurinai. Biarlah terus kita sabar mengiring Tuhan. Biarlah kita selalu murah hati. Biarlah kita selalu rendah hati. Yes. Biar terus kita dikenal oleh Bapa. Biarlah abas sunai hurinai. Amin. Yes. Haleluya. Amin. Yes. Mari kami minta Bapak Yesus berdoa buat kebenaran firman yang sudah kita dengar. Haleluya. Bahkan juga berdoa syafaat yang ada. Terima kasih Bapa yang baik. Jesus. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Yang menegur kami, yang mengajari kami, yang mengingatkan kami Tuhan. Yes. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan, supaya kami mengasihi Engkau bukan hanya dengan perkataan, tetapi kami mengasihi Engkau dengan perbuatan yang Yes. Terima kasih ya Tuhan, bila firman demi firman yang kami dengarkan, jadikan itu ya Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami. Yes. Dan terang bagi jalan-jalan. Amin, amin. Jangan biarkan firman yang kami dengarkan Tuhan kembali Yesus, sia-sia, tolong. tetapi biarlah firman itu Tolong kami bekerja di semua dalam yang hadir kehidupan malam kami, hari ini. di dalam hati dan pikiran Tolong kami, saudara-saudara kami yang sehingga kami menyaksikan mendengarkan malam firman hari Tuhan ini. dan melakukannya di dalam Yes. kehidupan kami sehari-hari. Maka kami Mampukan kami ya Tuhan untuk berbahagia. melakukan firman yang kami dengarkan di malam Yes. hari ini, mempraktekkannya di dalam kehidupan Yes. kami, di rumah Maka tangga kami kami, dikenal oleh bahkan juga Tuhan. ya Tuhan di dalam ya Yes. Tuhan gereja di tempat ini ya Tuhan Yesus. Inilah Sesungguhnya bukti kasih Kristus kesetiaan yang kami kami kepada butuhkan dalam Tuhan kehidupan kami. Yesus. Terima kasih ya Malam Tuhan, hari ini kami berkati sama-sama hamba-Mu yang menyampaikan sepakat. kebenaran firman di malam Yes. hari ini.
Bahkan Engkau kembalikan pengurapan atas hamba-Mu. Haleluya. Diberkati kesehatannya, Yes. diberkati hidup rumah tangga, Yes. diberkati pelayanan, bahkan juga ya Tuhan kehidupan rumah tangga hamba-Mu Bapa dan Ibu Gembala diberkatilah ya Tuhan. Amin, amin. Berkati kesehatan mereka ya Tuhan. Jauhkan dari segala sakit penyakit apapun yang mencoba menghampiri mereka. Bahkan Yes. saat berkendara lindungi, jagai segala bentuk kecelakaan, jauhkan dari segala bentuk maut, Haleluya. dari segala bentuk maut. Diberkati keempat adik-adik kami. Amin. Diberkati ya Tuhan Yesus dalam setiap permohonan mereka ya Tuhan. Amin, Terlebih ya amin. Tuhan sebagai gembala, berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat, berikan mereka otoritas yang daripada Haleluya. Tuhan. Bahkan kami perkatakan biarlah berkat bangsa-bangsa Amin. ada dalam kehidupan rumah tangga hamba ya Yes. Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, Semuanya untuk seluruh jemaat memuliakan blessing, Tuhan. khususnya yang mendengarkan firman Tuhan di malam Untuk hari ini, pekerjaan Tuhan, biarlah berkat-Mu ya ini. Tuhan melimpah Berkat-berkat atas itu jemaat dipakai blessing untuk ini. melayani. Diberkatilah ya Tuhan. Amin. Kami yang beribadah di malam hari ini, berkati pribadi pas pribadi yang di tempat ini maupun yang online. Yes. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang terus menolong kami dalam setiap Yes. persoalan kami. Tuhan yang terus menopang kaki kami dalam Amin. setiap langkah kami. Kalau lagi ada yang sakit, Tuhan nyatakan kesembuhan atas mereka. Kalau ada yang lemah, berikan kekuatan yang baru. Bahkan dalam setiap kelemahan mereka, biarlah Kau yang menjadi pengharapan mereka ya Tuhan Yesus. Bahwa ya Tuhan jemaat blessing ini semakin hari semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Bahwa jemaat blessing ini semakin hari semakin mengalami kasih-Mu ya Tuhan. Yes. Bahwa jemaat blessing ini ya Tuhan mengalami kuasa-Mu ya Tuhan. Bukan hanya sekedar mendengar tentang kuasa-Mu, tetapi jemaat ini juga mengalami kuasa yang daripada Engkau ya Yes. Tuhan Yesus. Tidak hanya sekedar menikmati Yes. kesaksian orang keajaiban-keajaiban, Yeah. tetapi di dalam kehidupan kami ada keajaiban. Yes. Karena sesungguhnya Tuhan yang ada di dalam diri kami Yes. adalah Tuhan yang terus menyatakan kuasa-Nya dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berikan kepada kami roh lapar dan haus akan Amin. firman-Mu, sehingga kami akan semakin Yes. hari semakin rindu akan firman-Mu, Yes. rindu akan sabda-Mu, Yes. rindu akan Taurat-Mu ya Amin, Tuhan, amin. rindu akan perkataan-Mu ya Tuhan. Bahkan sebagaimana ya Tuhan Yesus yang Kau kehendaki, sebagai orang tua biarlah kami memperkatakan firman Tuhan kepada anak-anak kami. Mulai dari kami bangun, saat kami duduk, saat kami berbaring, bahkan saat di dalam perjalanan pun, biarlah kami terus memperkatakan firman kepada Haleluya. anak-anak kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak yang baik, mungkin ada di antara jemaat yang sedang mencari pekerjaan, Iya. dengan pekerjaan yang Tuhan, terbaik Kau buat mereka, buka jalan. yang bergumul masalah usaha, Amin. Tuhan berikan usaha yang Tuhan, terbaik Kau buat bersama mereka ya kami. Tuhan. Amin. Bahkan juga ya Tuhan Yesus, apapun yang menjadi Kehidupan persoalan pendidikan, rumah tangga mereka, yes, masa Tuhan, biarlah kasih Kristus yang Haleluya. Kau nyatakan atas rumah tangga ini ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan terjadi di keluarga blessing ini, keluarga-keluarga ilahi, Amin. di mana suami mengasihi istri seperti dirinya Yes. sendiri, istri tunduk kepada suami, bahkan orang tua mengasihi anak-anak dan anak-anak taat kepada orang Amin, tua. amin. Inilah rancangan-Mu dalam keluarga ya Tuhan, dan biarlah ini terjadi dalam keluarga-keluarga kami ya Tuhan. Bahkan juga ya Tuhan, ketika ini terjadi ya Tuhan, biarlah ada mesbah bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Dalam keluarga-keluarga ada mesbah bagi ya Tuhan, bagimu ya Tuhan, dari keluarga-keluarga ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan, biarlah ya Tuhan, orang tua berserta dengan anak-anak bergandengan tangan datang kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan buat mereka yang mulai suam-suam kuku. Tuhan Yesus bakar kembali kasih mereka dengan api-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, buat mereka yang mulai suam-suam kuku Tuhan, biarlah ya Tuhan curahkan kasih-Mu atas mereka ya Tuhan. Biarlah roh mereka menyala-nyala untuk datang kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, diberkatilah ya Tuhan kota kami, kota Bapa. Tuhan, biarlah kami rindukan kuasa-Mu menyatakan atas kota Bapa ini. Curahkan damai sejahtera atas kota Bapa ini. Curahkan hujan pertobatan atas kota Bapa ini. Bahkan juga ya Tuhan, pulihkan ekonomi kota kami, pulihkan industri di kota kami, pulihkan pariwisata di kota kami, bahkan UKM Engkau pulihkan di kota kami ya Tuhan. Bahkan kami perkatakan tidak ada perusahaan yang bangkrut di kota ini, tidak ada perusahaan yang merugikan di kota ini. Bahkan juga
Tuhan. Yes. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Bahkan Tuhan terbukalah ya Tuhan lapangan pekerjaan Yes. bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan di kota ini ya Tuhan Yesus. Bahkan juga ya Tuhan, biarlah melalui perusahaan ini ya Tuhan, melalui industri di kota kami, kesejahteraan itu ya Tuhan Yesus kan tercurah atas kota kami. Berkat pemerintahan Mama yang sangat, berkat seluruh staf jajarannya ya Tuhan, kuduskan pemerintahan kami ini ya Tuhan. Bahkan kami terus berdoa ya Tuhan, pemilihan umum 14 Februari 2024 Tuhan, dari tempat ini kami cemat ya Tuhan. Kami bersatu hari membawa pesta demokrasi ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami membutuhkan campur tangan-Mu, kami membutuhkan pertolongan-Mu. Biarlah Kau memilih dan menetapkan pemimpin yang tepat atas bangsa kami, pemimpin yang bersih atas bangsa kami. Pilihlah ya Tuhan pemimpin, ya Tuhan presiden, wakil presiden yang tepat berdiri di bangsa kami ini ya Tuhan. Bahkan juga ya Tuhan kepala-kepala daerah yang menduduki kursi wali kota, bupati, gubernur, Tuhan yang memilih dan menetapkan mereka ya Tuhan. Maka kami berdoa ya Tuhan, buat pemilihan anggota legislatif, baik tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, tingkat nasional. Tuhan, biarlah Kau pilih dan tetapkan anggota-anggota legislatif akan duduk ya Tuhan di dewan ya Tuhan, di bangsa kami, di kota kami ini ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dari pemilihan umum ini jauhkan segala bentuk anarkisme, jauhkan segala bentuk keributan, jauhkan segala bentuk politik uang, jauhkan segala bentuk kampanye-kampanye gelap, jauhkan ya Tuhan Yesus segala praktek-praktek ketidakbenaran, jauhkan ya Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa para elit politik, buat ya Tuhan partai-partai politik, Tuhan kuduskan ya Tuhan para elit politik yang ada di bangsa kami, para partai politik yang ada di bangsa kami. Biarlah setiap elit politik, partai politik mengutamakan kepentingan bangsa ini, mengutamakan kepentingan rakyatnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di malam hari ini ya Tuhan, terus kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, seluruh jemaat blessing ini kemanapun melangkah Tuhan, sertai Tuhan jaga. Tuhan Yesus, terlebih kami berdoa buat anak-anak kami sebagai generasi. Tuhan, tolong generasi kami ini, selamatkan generasi kami ya Tuhan, selamatkan generasi kami, selamatkan anak-anak kami ya Tuhan. Apa yang baik, jauhkan dari anak-anak kami segala bentuk pengaruh buruk dunia ini, jauhkan dari anak-anak kami segala bentuk kenakalan-kenakalan remaja, jauhkan dari anak-anak kami segala bentuk keterikatan daging, jauhkan dari anak-anak kami segala bentuk pemberontakan, jauhkan dari anak-anak kami segala bentuk kemalasan, jauhkan dari anak-anak kami segala bentuk ikatan-ikatan geng, jauhkan dari anak-anak kami ya Tuhan, dari generasi kami ini ya Tuhan. Kami rindukan generasi kami adalah generasi kami hebat. Bahkan juga ya Tuhan, kami terus berdoa ya Tuhan, dari anak-anak kami ini bangkitkan orang-orang yang hebat, bangkitkan hamba Tuhan yang hebat, bangkitkan ya Tuhan dari anak-anak kami ini di dalam nama Yesus. Berkati studi pendidikan anak-anak kami ya Tuhan, berkati pergaulan anak-anak kami, kuduskan pergaulan mereka ya Tuhan di dalam nama Yesus. Nama Yesus, anak-anak kami adalah anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak kami adalah anak-anak yang menciptakan Yesus, anak-anak kami adalah anak-anak yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Bahkan anak-anak kami adalah anak-anak yang taat orang tua, anak-anak yang dengar-dengaran, anak yang rajin belajar ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami ya Tuhan para orang tua dalam mendidik anak-anak ya Tuhan. Lebih ya Tuhan, kami rindukan anak-anak kami semuanya biarlah sampai ke perguruan tinggi dalam nama Yesus. Nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di malam hari ini kami sangat bersyukur Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkenan atas puji-pujian penyembahan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat ya Tuhan doa-doa yang telah Engkau dengar ya Tuhan. Bahkan di malam hari sebagai ungkapan syukur kami ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kepada-Mu. Tuhan Yesus, diberkatilah setiap rupiah-rupiah yang kami kumpulkan. Biarlah untuk ya Tuhan hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, bahkan setiap tanutan yang memberikan Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, segala pujian kami, syukur kami naikkan di malam hari ini. Di dalam nama Yesus kita yang siap memberikan persembahan, sama-sama katakan amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan.
kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Nya bagiku. Amin. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Siapa? Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Siapa yang baik? Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Ya, terima kasih buat kehadiran kita semuanya karena Tuhan Yesus. Terima kasih sebagai tuan rumah Ibu Pablo. Tuhan Yesus baik. Bahkan juga jangan lupa buat ibadah komisi perempuan Sebatang yang akan diadakan hari Sabtu ini jam 4 sore. Kiranya semua kaum ibu bisa hadir. Setengah 4 kita sudah hadir ya, tuan rumah. Oh, sebagai tuan rumahnya setengah 4 semuanya sudah hadir ya. Pemuda juga semuanya boleh hadir. Saya kira ibu-ibunya malam ini bisa hadir. Semoga sudah dikontak Ibu Chandra dan Ibu Riki ya tentang kontribusi yang akan disiapkan ibu-ibu yang ada. Semoga semuanya terkumpul dan semua memberi ya. Yang belum ngutang bisa nanti tetap ditagih. Iya. Iya. Nanti mereka bilang sudah sukses kok. Karena ya tinggal tanggung jawab ya Ibu Chandra sama Ibu Riki ya semuanya. Ada karena Ibu Bala mau bulan masuk. depan masih ada ibadah gabungan untuk tamu dan kemudian ibadah komibu akan kita buat juga 2 minggu sekali. Oke. Kita, ya, jadi untuk next ke depannya karena akan ada dari pusat bulan Agustus ini ya untuk komisi perempuan yang akan diadakan di Blok 4 ya. Jadi semua untuk GPPS yang ada di Batam ini akan mengadakan acara ini karena ini memang jadwalnya untuk Batam ya. Dari komisi perempuan ini ya. Itu saja buat lagu yang sudah dipelajari biar ibu-ibu yang tidak hadir boleh mempelajarinya. Bahkan juga buat semuanya sudah diatur ya tentang siapa konsumsi dan kolektor sudah ya. Kita akan tutup ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau katakan El Shaddai, El Shaddai. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan El Shaddai yang selalu memberkati kita sampai selama-lamanya. El Shaddai, El Shaddai. Pada malam hari ini berkat jasmani rohani, berkat keselamatan hidup yang kekal. Terima kasih Bapak.
Tuhan memberkati kehadiran kami, Tuhan memberkati doa-doa kami, Tuhan memberkati kesetiaan kami, Tuhan memberkati setiap persembahan kami kecil dan besarnya. Tuhan mengembalikan sesuai dengan janji-janji-Mu 30, 60 sampai 100 kali lipat. Kami juga lepaskan berkat buat Ibu Pablo, memberkati ketiga anaknya, kuatkan dan teguhkan iman daripada Ibu Pablo, berikan terus dia semangat untuk menghibur anak-anak yang ada. Bahkan juga buat Ibu Pablo, kami percaya kekuatan daripada Tuhan ada padanya. Berkati pendidikan anak-anak, berkati kebutuhan mereka. Kalau Tuhan sudah tolong juga seluruh pengurusan surat-surat yang ada, Tuhan tolong juga buat pergumulan mereka ke depannya. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Abraham, Ishak dan Yakub melimpah-limpah atas Ibu Pablo dan anak-anak, bahkan juga keluarga yang menopang mereka. Berkati kami semuanya yang sudah hadir juga Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bahagian kami. Terpujilah nama-Mu Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita doa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari kita terima berkat yang daripada Yesus Kristus. Arahkan hatimu, pulanglah. Kiranya Tuhan memberkati engkau, kiranya Tuhan menyinari wajahnya kepadamu, kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu hari ini, esok sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Berhubung tuan rumah menyediakan makan minum yang ada, mari buat pas doa buat makan minum yang ada. Haleluya. Bapak Ibu, kita menikmati berkat Tuhan, kita berdoa. Dalam puji syukur kami kepada Engkau yaitu Tuhan Yesus. Di depan kami ada berkat-Mu. Terlebih dahulu Engkau Yesus yang memberikan kursus-Nya buat kami ya Bapak. Yang di dalamnya ada kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Berkati dari Tuhan yang telah menyediakan, Engkau memberkati keluarga Tuhan berkali-kali lipat ya Tuhan. Berkati rumah tangganya, anak-anaknya, bahkan dan usahanya, Engkau yang memberkati Bapak. Terima kasih Bapak, kami sambut berkat dengan ucapan syukur. Kemuliaan Engkau Bapak, haleluya, amin.